Saya itu tanya, ini menyikapi persoalan umat ini ada masalah apa umat ini? Saya kok nggak ngelihat ada masalah sih. Ono apa? Ini Islam, ini malaikat sibuk mengelilingi bumi untuk memberi hidayah kepada masyarakat di Rusia, di Amerika, di Eropa, di mana-mana orang dikasih hidayah dan masuk Islam beramai-ramai. Putin pun sudah bersyahadat di dalam hatinya. Kalau tidak percaya tanya sendiri. Lah kok kita punya masalah di antara kita sendiri, kan begitu? Ini kan agak memalukan di hadapan Allah. Yang gitu. Kalau berdoa nanti agak mandek. Alah, saya sibuk bantuin kamu mengislamkan banyak orang di Amerika setelah 9/11 di Rusia segala macam. Kamu malah bertengkar sendiri soal bid'ah, soal musyrik, soal segala macam. Apa itu? Kamu berdoa tidak saya kabulkan dulu sebelum kalian rukun di seluruh Washington dan seluruh dunia. Itu kira-kira. Kamu kok sibuk amat sama identitas? Mbak, dilihat kelakuan saya itu bagaimana gitu aja loh. Saya ini nyuri apa tidak? Kan gitu kan? Saya ini orang ambisius apa tidak? Saya ini orang yang bisa dipercaya apa tidak? Aman enggak kalau kamu sama saya, urusan sama saya aman apa enggak? Mbok gitu. Kok yang dilihat kok benderanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak geser maju sedikit karena ibu-ibu saya lihat cuman kerudungnya jadi kan gak enak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saya awali dengan rasa syukur kepada Allah bahwa saya diizinkan Allah, bahkan diinisiatifi Allah juga untuk dipersaudarakan dengan Anda semua di Washington DC. Dan saya terima kasih kepada Anda semua gelem dadi dulur saya, mau menjadi saudara saya. Dan kalau sudah bersaudara di dalam Islam, dia skalanya harus dunia dan akhirat sekaligus. Amin ya rabbal alamin. Kalau saudara itu berarti siap untuk meleh PT, siap untuk nyugui macam-macam kalau saya datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi pembawa acara mengawali dengan urusan identitas saya. Siapa saya ini sampai ujungnya Mbah Nun ya, Mbah Ngainun ya. Padahal tema malam hari siang apa sore apa ini Pak? Tema sore hari ini adalah menyikapi persoalan umat, dan saya yakinkan kepada Anda, kalau Anda ngurusi identitas saya, itu akan nambah masalah umat. Jadi menurut saya tidak perlu diurusi siapa saya. Anda tidak usah peduli siapa saya, dan saya juga tidak pernah peduli sama siapa saya. Dan juga saya ini rela tidak ada juga tidak ada masalah, dan Anda tidak rugi apa-apa kalau nggak ada saya. Saya tidak akan pernah menganggap diri saya penting untuk berada di suatu tempat, kecuali di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tapi kita ambil pembelajarannya aja, karena kalau sampean nanya siapa saya akan shortcut, mending pakai metodenya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, undur maqala wala tandur mangkola. Pokoknya produk saya itu apa itu aja, mereknya enggak usah diperhatikan. Jadi yang dilihat yang saya omongkan aja, siapa saya yang ngomongin enggak penting. Gitu. Itu Ali bin Abi Thalib memberi opsi pada momentum budaya tertentu seperti itu. Sebab kalau ngurusin siapa Anda, siapa saya, ini yang bikin masalah juga. Sebab kita ini secara internasional, secara dunia dan ilmu mondial sampai hari ini tetap tidak pernah punya kesepakatan untuk membedakan, untuk memastikan identitas itu apa. Orang tidak memahami, sedikit aja ini untuk ambil ilmu dari MC kita tadi. Orang tidak mengerti bedanya identitas dengan personalitas. Kalau Anda punya ID, itu kan ada nama Anda, terus ada bin-nya gitu. Kalau di Arab bahkan harus 3 ya Pak ya, harus 3, lengkap. Terus tanggal lahir,
tempat dan tanggal lahir dan seterusnya, itu disebut identitas. Padahal itu bukan identitas. Jadi yang menentukan Anda menjadi anak bapak ibu Anda adalah Allah, bukan Anda. Jadi itu bukan identitas Anda, itu kehendak Allah, bukan identitas Anda. Kalau identitas Anda adalah pilihan Anda melakukan sesuatu, pilihan Anda untuk kuliah, untuk bekerja, untuk nikah, untuk apapun. Tapi kalau yang dikehendaki Allah adalah personalitas. Jadi menjadi ibu sampean itu personalitas, bukan identitas. Rambut sampean keriting apa lurus itu bukan identitas. Hidungnya mancung atau tidak mancung itu bukan identitas, itu personalitas. Nah, orang sekarang tidak serius mempelajari itu sehingga akhirnya dia hanya ngurusin identitas dan akhirnya kehilangan personalitas. Sehingga ketika identitasnya pensiun, dia kehilangan dirinya dan mencari-cari dirinya habis-habisan. Karena dia tidak pernah ngurusin personalitas dirinya. Personalitas itu adalah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Sebab nanti Anda tidak ditanya sama sekali mengenai identitas Anda. Tidak ada pertanyaan malaikat mengenai KBRI di Amerika Serikat atau di Panama atau di mana. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan Allah mengenai masjid Imam Center atau masjid Al-Hikmah atau masjid Al-Falah dan lain sebagainya. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Juga tidak ada pertanyaan tentang PKB Republik Indonesia, tidak ada. Yang ada adalah what did you do? Apa yang kau lakukan? Bahkan tidak ada pertanyaan mengenai keluarga. Itu jadi menurut saya hidup itu yang nomor satu adalah menemukan kembali, meneliti kembali siapa dirimu di dalam yang direncanakan oleh Allah. Itu kalau saya. Jadi ada diri sejati, ada diri budaya. Gampangnya gitu. Kalau diri sejati adalah yang Allah kehendaki atas engkau, diri budaya adalah yang engkau upayakan atas engkau. Ada diri hakiki, ada diri adabi. Adabi itu diri yang direkayasa oleh dirinya itu sendiri, oleh manusianya sendiri. Ada diri hakiki dari Allah dan ada diri ijtihadi. Dirimu yang engkau ijtihadi, yang engkau perjuangkan. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak sekolah menjadi sekolah, dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa secara budaya dan seterusnya. Nah, itu yang selama ini tidak pernah dikerjakan oleh manusia sehingga semua mempertengkarkan identitas dan semua energi hidupnya habis untuk ngurusin identitasnya. Dan identitas itu berarti dalamnya ada akses uangnya, akses jabatannya, dekat sama wapres apa tidak dan seterusnya. Itu identitas. Kalau personalitas enggak. Personalitas itu urusannya adalah dunia ini kalau mau baik-baik sama saya monggo, kalau saya harus miskin ya enggak apa-apa, asal Tuhan enggak marah sama saya. Itu personalitas. Oke, Bapak sekalian, itu saya sekedar merespon supaya Anda mulai hari ini enggak usah pusing saya itu siapa. Kalau sekedar untuk inisial saja supaya manggilnya jelas ya sudah tinggal pilih. Dari dulu orang manggil saya, kalau yang usia saya dan di atas saya, misalnya ini senior saya yang saya sangat hormati, Pak Abdul Nadran, yang manggil saya Nun, gitu kan. Tapi kalau orang selihting sama saya, ya Nun juga. Tapi kalau di bawah saya manggilnya Cak Nun. Nah sekarang ini Cak Nun sudah menurun ini. Prosentase panggilan Cak Nun sudah menurun karena didesak oleh frekuensi yang naik yang manggil saya Mbah Nun. Anda lihat aja kalau misalnya ada di internet itu bisa dihitung itu. Jadi panggilan kepada saya dengan Cak itu menurun dan yang meningkat itu Mbah, dan itu sebenarnya membanggakan tapi juga menyakitkan. Jadi kalau saya sudah keliling-keliling kayak gini, bayangin tadi malam ngobrol 2 malam berturut sampai jam 4 gitu, ntar jam 7 sudah harus di airport ya. Terus ntar itu juga terjadi di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di mana saya selalu sampai pagi, terus nanti langsung ke airport, terus nanti di airport belum mandi, masih capek, belum sarapan, terus didatangi orang, terus ya Allah, Cak Nun sampun sepuh nggih. Lah, mate aku. Lah iya wis tuwek aku rek gitu loh. Ya orang tua itu enggak usah dibilangin sudah tua.
tua itu aja sudah sakit kok. Kalau kamu bilang orang tua itu sudah tua kan menyakitkan gitu loh. Oh, sudah jelas kaki pincang dibilang cang nanti cang kan gitu kan. Itu ya Bapak sekalian. Ini mudah-mudahan membuat kita memiliki dimensi yang lebih kaya sebagai saudara. Nggak enak dong kalau bersaudara nggak ada guyonnya, nggak ada mesranya, nggak ada nggarap-nggarapnya gitu ya, ngerjain usil-usil dikit lah gitu ya, dikit dalam batas. Meskipun itu tidak boleh kita lakukan di dalam peristiwa di mana kita harus benar-benar sungguh-sungguh serius tanpa tertawa dan tanpa main-main. Oke, saya akan persegerakan. Saya mohon moderator menegur saya kalau saya berkepanjangan. Saya bahkan akan langsung interaksi sebenarnya semampu-mampu saya. Jadi saya itu tanya, ini menyikapi persoalan umat ini ada masalah apa umat ini? Saya kok enggak ngelihat ada masalah sih. Ono apa? Ini Islam, ini malaikat sibuk mengelilingi bumi untuk memberi hidayah kepada masyarakat di Rusia, di Amerika, di Eropa, di mana-mana orang dikasih hidayah dan masuk Islam beramai-ramai. Putin pun sudah bersyahadat di dalam hatinya. Kalau tidak percaya tanya sendiri. Lah kok kita punya masalah di antara kita sendiri kan begitu? Ini kan agak memalukan di hadapan Allah. Yang gitu. Kalau berdoa nanti agak mandek. Alah, saya sibuk bantuin kamu mengislamkan banyak orang di Amerika. Setelah 9/11 di Rusia segala macam, kamu malah bertengkar sendiri soal bid'ah, soal musyrik, soal segala macam. Apa itu? Kamu berdoa tidak saya kabulkan dulu sebelum kalian rukun di seluruh Washington dan seluruh dunia. Itu kira-kira. Itu kan perkiraan saya, bukan Tuhan ngomong begitu benar ya. Tapi kan kita boleh simulasi teman-teman sekalian. Nah jadi saya terus tanya tadi kepada beliau tadi, saya tanya kepada pokoknya yang jemput saya di airport, saya dari Atlanta, terus ngobrol di tempat Pak Joko, saya tanya ini ada masalah apa? Terus ini loh Cak, biasalah khilafiyah soal selawatan, soal tahlilan, soal gitu kan? Soal kenduri boleh apa tidak, kalau salaman habis assalamualaikum warahmatullahi boleh salaman apa tidak itu loh. Kan ada yang salaman tidak boleh gitu kan, karena Rasulullah tidak pernah assalamualaikum terus salaman itu tidak pernah. Nah saya sering ditanya salaman boleh apa enggak, Cak, ojo meneh salaman ngentut ya oleh, ya bilang gitu kan. Main sepak bola ya boleh, main dangdut yang boleh, yang enggak boleh adalah ngentut di masjid, di depan temenmu itu main sepak bola di masjid. Tapi kalau setelah assalamualaikum itu salaman boleh, makan rujak cingur boleh, asal tidak di tempat itu kan gitu. Ya, jadi ini kita cari masalahnya bersama-sama. Menurut saya ini berpanjang, terlalu bertele-tele masalahnya. Di Indonesia juga terlalu bertele-tele. Asal-usulnya sebenarnya ada sentimen-sentimen kepentingan ekonomi dan politik antara Saudi, Israel, USA dengan Iran. Asal-usulnya. Jika kemudian ada rekayasa-rekayasa yang antara lain melalui cara berpikir Islam, melalui pandangan-pandangan, kemudian tersebar sengaja maupun tidak sengaja sampai ke Indonesia, sehingga ada multipolarisasi pandangan yang kadang-kadang sangat ekstrim perbedaannya di antara Muslim dengan Muslim sendiri. Dan itu kemudian langsung yang muncul bukan pemikirannya tapi identitasnya. Ya. Jadi yang muncul itu Syiah apa Sunni gitu kan, Islam liberal apa Islam radikal kan gitu kan. Yang muncul itu mereknya. Gitu. Nah saya itu kan ada di semua merek. Saya dalam daftar kafir ada. Ada saya termasuk, jadi tokoh-tokoh kafir Indonesia itu saya ada. Ada, dan saya kalau ketemu orangnya saya goblok-goblokan. Kok kamu baru tahu sekarang? Udah dari dulu saya kafir ya. Terus biyen aku ini nemen kafir ya. Nah, kok kamu baru tahu sekarang, berarti kamu itu kuper kamu itu. Gitu. Saya juga Syiah, dituduh Syiah. Saya juga seolah-olah saya ini bagian dari Islam Nusantara yang kemarin lahir itu. Gitu. Terus, jadi sekarang saya takut ngomong Nusantara. Padahal dari dulu saya tuh ngomong Nusantara untuk romantisme ke Indonesia. Itu saya pakai Nusantara. Ketika saya harus menjelaskan bahwa ini Yunani kuno sama Mesir kuno ini bekerja sama untuk mengubur Nusantara kuno, sehingga sejarah yang Anda pahami mengenai leluhur Anda itu tidak ada bahannya, karena yang mendominasi dunia adalah Yunani kuno.
Begitulah orang main drama, begitulah orang bersekolah. Anda harus pakai Anglo-Saxon, Anda harus pakai English language, dan seterusnya. Pokoknya itu ada dominasi Yunani kuno. Terus Nusantara kuno hilang. Dan disembunyikan supaya Anda tidak pernah kenal siapa diri Anda, supaya Anda tidak menghormati leluhur-leluhur Anda. Gitu kira-kira. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu saya sering ngomong Nusantara. Nah sekarang saya tidak berani ngomong Nusantara, sebab kalau saya ngomong Nusantara, dia sangka saya anak buahnya Said Agil. Angel di Indonesia ini. Ngomong ini salah, ngomong ngono salah. Soalnya semua kata sudah direkrut oleh identitas-identitas kelompok-kelompok, Pak. Semua kata. Yang belum cuma Allah sama Rasulullah, dok. Kalau wali itu ya wali songo ya. Ada wali songo, sudah mantep kita sama wali. Sekarang wali itu band. Gerang-gerang wali ya. Saya ngelundas gue. Sampai Sunan Bonang itu marah sama saya. Nun, ya apa karepe arek-arek itu? Saya itu nguji Raden Syahid terus dari Sunan Kalijogo itu saya uji untuk mendapat karomah dari Allah supaya lulus menjadi wali itu 1 tahun. Dia saya suruh berdiri di pinggir sungai menjaga tongkat. Maka kemudian disebut Sunan Kalijogo. Itu 1 tahun. Jadi berat jadi wali. Lah kok saiki nggawe lagu greng-greng jadi wali. Ki apa karepmu iki gitu. Saya dimarahi sama Sunan Bonang. Terus raja lu. Jadi raja itu kan setengah mati. Saiki ben ya raja. Wong dewa coba. Oh, dewa itu cuma 3 ya. Yang mainstream, terus selebihnya paling ditambah dewa angin, dewa gelombang, gitu ya, dewa api. Tapi kan yang prinsip yang ditemukan, yang diijtihati atau diteliti oleh teman-teman dari Hindustan dulu kan cuman Brahma, Siwa, Wisnu. Ya, sembuh lah pokok itu Tuhan dicari terus ketok 3 gitu kan. Bedanya sama Islam adalah Anda tidak bisa menemukan Tuhan itu siapa. Biar Anda meneliti kerjasama seluruh universitas dan seluruh grup thariqah dunia, tidak akan bisa Anda menemukan Allah itu sifatnya berapa, apa saja Anda akan bisa. Itulah gunanya Islam, karena Islam itu adalah wadah di mana Allah memberitahukan mengenai dirinya sendiri kepada manusia. Aku ini Rahman Rahim, aku ini Hanan, aku ini Halim, aku ini Ghafur, aku ini Rahim. Kan begitu? Jadi kita tidak mungkin mendapatkan informasi mengenai Allah kecuali Allah sendiri memberi informasi kepada kita. Itulah Islam. Kan begitu. Kalau di luar Islam ngira-ira. Jangan marah ya tapi. Anda sholat asar tadi yang nyuruh Tuhan langsung, bukan karangan Anda. Dan Anda sholat asar tidak bisa milih. Aku sholat asar ini saya masih banyak kerjaan ini, saya sholat asarnya jam 11 malam aja, tidak bisa. Dan itu Anda harus 5 waktu itu betul-betul namanya dari Tuhan, itu dari Allah. Anda tidak bisa ngarang aku ibadahnya hari Minggu aja lah, pas libur, tidak bisa. Terus caranya ibadah Allahu Akbar dan seterusnya, itu juga Tuhan yang menentukan melalui ilhamnya kepada Rasulullah. Anda tidak bisa terus sholat kreatif pakai gerak cimande, tidak bisa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tidak bisa itu ya. Oke, sekarang jadi saya ingin ngomong ini, tapi kita tentukan dulu agak akademis sedikit lah. Metodologinya apa ini soal bid'ah, soal segala macam tadi. Ya, ini saya terpaksa nyatetin dikit ini. Kita pendataan dulu. Terus untuk itu kita sudah menyepakati metodologinya. Tapi ini juga jangan terlalu serem-serem ya. Kemudian baru kita setelah pendataan, baru analisis, baru kita cari konklusi nanti pada jam berapa nanti endingnya, jam 7 iya jam 7 nanti. Jadi gini, pertama yang harus kita sepakati begini, orang Islam itu disebut muslim atau disebut tidak muslim itu pertimbangannya atau metodenya kuantitatif apa kualitatif, jasadiah atau ruhiyah, ngerti maksudnya? Atau kedua-duanya dengan persentase yang maksudnya gini loh. Apakah kalau saya pakai peci berarti saya muslim? Bahkan apakah kalau saya sholat sampai sujud, apa berarti saya muslim? Menurut siapa? Menurut Anda? Menurut Allah kira-kira muslim atau bukan? Yakin? Belum kan? Belum ada sertifikasinya kan?
Jadi meskipun Anda sudah berKTP Islam, sudah sholat khusyuk, sudah puasa Ramadan, sudah puasa Senin Kemis atau puasa Daud segala, tapi bahwa Anda itu diterima oleh Allah Islamnya apa tidak, apa sudah terjadi sekarang? Belum. Jadi kan tetap kita harus rendah hati, kita tetap harus berusaha, kita tetap harus husnudzon kepada siapa saja dan berdoa mudah-mudahan semuanya kelak diterima oleh Allah. Wong kita sendiri belum dapat sertifikat, nggak usah nuduh orang lain kafir gitu loh. Wong kita sendiri belum tentu muslim kok. Saya yakin, saya muslim, saya yakin, tapi cuman keyakinan loh, bukan legitimasi loh. Iman adalah jembatan yang menjarai antara fakta Anda dengan kehendak Allah. Maka dibutuhkan iman, karena belum ada. Kalau nanti di surga tidak butuh iman, Bu. Di surga kok pakai iman, sudah menyatu dengan Allah kan tidak butuh iman. Iman itu ketika kita belum jelas. Sehingga kita membutuhkan kejelasan yang kemudian harus kita yakini supaya kita hidup dengan kuda-kuda yang kuat, kan begitu. Nah, jadi sekali lagi, pertama parameternya adalah kuantitatif dan kualitatif. Itu pertama. Terus, kalau Anda mencuri pada suatu habis sholat Jumat terus rundingan wani piro gitu ya. Kan di Indonesia banyak gitu. Belum kering itu sudah wani piro. Ketika Anda mencuri, itu Anda masih muslim enggak? Ketika Anda mencuri itu kita masih muslim enggak? Atau maka kita harus rendah hati satu sama lain. Situ bilang masih, situ bilang tidak. Coba lah, nyeneng tau urip iki. Oke, gini aja. Peristiwa mencuri itu peristiwa Islam apa peristiwa kufur? Kufur. Nah, pelakunya kafir apa muslim? Nyeneng lagi. Oke, jadi mencuri adalah tindakan kafir, betul, kufur ya. Pelakunya kafir apa muslim? Itu loh maksud saya. Begitu relatifnya, begitu dinamisnya. Jadi kalau mau disingkat, Islam itu kata kerja apa kata benda? Ya kata kerja, meskipun kita tetap butuh kata benda. Kita tetap butuh inisial, icon, simbol, kostum, formalitas, dan seterusnya kita tetap butuh. Tapi lebih penting mana? Kualitasnya atau kuantitasnya? Bener nih? Oke. Jadi kalau ada pertanyaan yang repot, milih mana? Menantu yang rajin sholat, santun kepada istri, wiritan tiap malam, tapi tidak kerja. Saking sibuknya wiritan. Ayo, milih mana? Ini yang satunya rajin kerja, juga baik sama istrinya, cuman malas sholat. Milih mana sampean? Lah iya, kan sebenarnya hidup kita kan di antara dua itu. Tentu saja pilihan kita adalah ya rajin sholat, ya rajin kerja, kan gitu ya. Tapi ya golek dhewe kono. Itu ya. Enggak, saya tidak ngeklaim apa-apa loh ya. Saya cuma membukakan cara kita melihat kan harus tepat gitu loh. Sesuatu itu statis apa dinamis. Islam itu kan bersifat ya statis ya dinamis. Ya kuantitatif ya kualitatif. Kalau saya harus menentukan kuantitas saya muslim. Tapi apakah secara kualitatif saya muslim atau tidak, siapa yang punya? Nah, jadi siapa yang punya otoritas untuk menyebut kamu itu berlaku haram apa bid'ah apa halal? Boleh nggak saya bilang bid'ah kamu? Boleh? Boleh? Oke. Kafir kamu? Gini mas, saya berhak berpendapat bahwa itu kafir, bahwa itu bid'ah, bahwa itu musyrik. Saya punya berhak berpendapat.
Tapi apakah saya punya otoritas untuk nuding seseorang? Itu maksud saya. Nah, monggo ini bukan keputusan saya. Ini keputusan Anda. Saya itu cuma bukain. Menurut Anda gini, meso boleh enggak? Ngerti yang orang Jawa, meso? Meso itu kan saya tiap hari meso, Mas. Di dalam hati saya. Kalau kepada Anda, misui namanya. Ini saya ingin aplikasi sehari-hari aja. Allah mengatakan kalau engkau punya niat baik, belum engkau lakukan pun sudah mendapat pahala, betul enggak? Tapi kalau engkau berniat jahat sebelum engkau melakukannya, kamu tidak berdosa. Jadi aku bendino meso, Mas, ndek njero atiku. Ya, cuk, opel. Ya, tapi saya tidak pernah nuding orang. Saya tidak pernah nuding orang. Sebab kalau nuding orang namanya bukan miso, tapi misui. Tanya yang orang Surabaya, ya. Misui. Misui itu peristiwa sosial. Kalau miso peristiwa individu, karena ada di dalam diri saya sendiri. Sama dengan jangan marah kepada anak dengan unsur amarah. Marahlah tapi tanpa amarah. Karena marah kepada anak itu harus tepat di saat dimana dia membutuhkan dimarahi demi pendidikan. Tapi kebanyakan orang tua marah karena dia emosional dan memang marah kepada anaknya. Itu bukan marah edukatif, itu amarah. Itu amarah, itu nafsu namanya, kan gitu. Oke, saya kembalikan soal kualitatif kuantitatif. Jadi kalau Anda sekarang ngomong gede, kalau Anda ngomong sistem sosial di Amerika ini kualitatif ya, lebih Islami dibanding Indonesia atau Indonesia yang lebih Islami dibanding Amerika? Lu ono sing nesu lho, Mas. Gak dikai sampean kok bengi. Ndak. Ini saya sekali lagi jangan peduli sama omongan saya, jangan peduli sama saya apalagi. Saya ini cuman simulasi bareng-bareng supaya kita ndak gampang-gampang saling menyakiti satu sama lain dengan tidak ngerem mulut kita gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi, kalau dilihat kualitasnya bagaimana sebuah negara memperlakukan warganya, apa soal air minum, soal kerjaan, soal apapun saja, ya, soal hak dan kewajibannya, itu kan hak dan kewajiban kan urusan Islam, kan sangat Islam tuh itu. Bahkan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan bayarlah pekerja itu sebelum keringatnya, itu kan jadi kan sangat Islami itu. Jadi sekarang kualitatif perlakuan Amerika kepada warganya lebih Islami dibanding Indonesia atau sebaliknya? Amerika. Milih mana, Amerika apa Indonesia? Amerika itu ndak Muslim resminya ya, tapi punya perlakuan yang sangat manusiawi, sangat demokratis, sangat santun kepada penduduknya. Indonesia itu pinter istighosah, pinter wirid bersama, sak piturute tapi ngide-ide rakyate bendina. Upamane lho ya iki. Upamane lho Pak ya. Upamanya. Ini saya cuman kitab ini pembelajaran kuantitatif kualitatif. Nah, sekarang saya tanya, seseorang itu apa? Seseorang itu musyrik, itu software apa hardware? Software. Kalau software, bisa nggak kita tahu seseorang itu musyrik atau tidak? Nah, indikatornya kan hardware Mas ya. Minimum display dari software itu. Gitu ya Mas. Pokoknya ketok moto gitu ya. Kelihatan mata. Selama ini kita terbiasa untuk melihat softwarenya apa melihat display atau indikator dari software itu? Kan kita lebih ngelihat indikatornya. Tapi sebenarnya letaknya saya ini musyrik apa tidak itu apa di yang kelihatan pada saya atau di pikiran saya atau di hati saya. Jadi tahu nggak? Gini, ini kan soal syirik, ini kan soal niatnya dia fokus sama Allah apa tidak. Allah Al-Ahad atau
atau Allah itu ada yang lain, ada yang dituhankan selain Allah, baru itu yang namanya syirik kan gitu. Nah jadi syirik itu letaknya di dalam software kita apa di luar. Jadi misalnya saya pakai ake, apakah saya pakai ake ini berarti saya syirik? Nanti dulu, ojo, enggak tentu ya, anda enggak tentu jadi lumayan. Jadi lumayan, itu sama dengan orang Madura itu. Orang Madura kalau ditanya apa hukumnya makan nasi, Pak? Oh, enggak tentu, Mas. Lu kok enggak tentu lah, kalau nasinya curian ya haram, Mas. Apa hukumnya makan sate ayam? Oh, enggak tentu. Belum tentu itu. Lah ayamnya ayam tetangga apa ayamnya sendiri kan begitu. Ah, jadi sebenarnya kan enggak bisa kita judge gitu, Mas ya. Kita harus rendah hati satu sama lain sebenarnya. Nggak bisa tahu kita dia musyrik apa tidak karena alamalu binniyah. Gitu ya Mas ya? Benar nggak Bu? Jadi kalau bisa ayo kita saling memaklumi, saling mendoakan, saling berhusnudzon, mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah. Sekarang di sini taruhannya 11 apa 23? Enggak sejauh ini 11 apa 23? 11 ya? Lu katanya banyak NO. Katanya banyak nahdiyinnya, kok 11? Yang benar yang mana Bu, 11 apa 23? Ayo Bu. Beliau sudah menjawab benar semua. Benar semua. Bahkan tarweh itu 300 rakaat boleh enggak Ustaz? Boleh, ditambah 3 witir kan itu. Jadi daripada berdebat 23 apa 11, mbok sudah tarawih 100 rakaat. Biar modar itu ya. Atau gini, di Indonesia juga sudah mereda pertentangan mengenai tarawih 23 11, sudah enggak penting lagi, enggak ada yang tarawih kok. Apa meneh salat subuh, kunut apa ndak kunut, lah apa rame sampean ngoyo gak sembahyang subuh kabeh ae lho. Gitu ya Mas ya. Oke. Ini saya Ini saya mencari kesepakatan metodologis saja untuk mengukur sesuatu yang endingnya nanti soal bid'ah, syirik dan seterusnya. Kalau Muhammadiyah menyebutnya TBC. TBC itu takhayul bid'ah khurafat, itu TBC, itu labelnya Muhammadiyah. Tuh. Tapi di sini kan nggak ada NU Muhammadiyah tuh. Bareng tuh di sini. Itu yang namanya identitas. Kan nggak penting tuh, Muhammadiyah tuh nggak ada, nggak apa-apa tuh Bu. Nggak masalah tuh, nggak ada NU juga nggak masalah tuh Bu. Loh kalau masalah terus ya enggak masalah dong, enggak ada kita aja enggak ada masalah kok. Jadi jangan diagamakan itu NU, jangan diagamakan itu PKS, jangan diagamakan itu Hizbut Tahrir, jangan diagamakan Muhammad, jangan diagamakan Ahlus Sunnah, jangan diagamakan Syiah. Karena Rasulullah sendiri sudah saya tanya itu dalam khayalan saya. Kanjeng Nabi, saya ini repot hidup di Indonesia. Saya ini dituduh Muhammadiyah oleh NU, dituduh NU oleh Muhammadiyah. Bagaimana NU tidak menuduh saya Muhammadiyah? Saya sekolah Muhammadiyah dari SD sampai SMA. Saya kalau mau tamu Muhammadiyah saya bantuin. Terus Muhammadiyah juga tidak mantap dengan saya karena dilihat saya selawatan sama NU. Nah, jadi saya ini dituduh, terus saya juga dituduh Syiah oleh Sunni. Dan saya diyakini sebagai Sunni oleh Syiah. Kalau saya ini si B. Jadi saya ini identitasnya banyak sekali dan itu tidak dari saya semua tapi dari orang lain semua. Kamu kok sibuk amat sama identitas? Mbak dilihat kelakuan saya itu bagaimana gitu aja loh. Saya ini nyuri apa tidak? Kan gitu kan? Saya ini orang ambisius apa tidak? Saya ini orang yang bisa dipercaya apa tidak? Aman enggak kalau kamu sama saya, urusan sama saya aman apa enggak? Mbok gitu. Kok yang dilihat kok benderanya apa? Terus saya bilang sama ya Rasulullah, jadi tolong kasihlah aku
petunjuk. Sebaiknya aku ini masuk NU atau Muhammadiyah, Ahlus Sunnah atau Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimun atau ISIS kalian dah. Kalau memang Rasulullah nyuruh aku masuk ISIS, aku masuk ISIS. Dah, Rasulullah silakan berfatwa. Terus Rasulullah ini, apa emang nun apa ditulis? Apa mau? NU. Apa NU itu? Nah, Rasulullah enggak tahu NU, Mas. Yang mirip nama saya tadi apa? Muhammadiyah. Wah, kok lumayan pakai nama saya ditambahi ah. Lah Rasulullah itu ndak NU, ndak Muhammadiyah, ndak Sunni, ndak Syiah, ndak Hizbut Tahrir, ndak PKS, ndak PKB. Kita ini bertengkar tiap hari berdasarkan identitas itu. Sampai orang kecelakaan itu loh. Ditanya sih. Serek. Siapa itu? Oh, Golkar itu. Oh, jadi ditolong. Jangan ditolong. Itu. Akhirnya nggak ditolong. Akhirnya yang kecelakaan, hei, aku NU, hei, NU. Akhirnya ditolong. Udah diangkat. NU PKB apa P3? PKB. Wis mata iki. PKB. PKB Muhammad sampai PKB Gus Dur. Kamu di muktamar NU di Jombang berpihak pada AHWA apa ADART? Pek ngate arek. Jadi ibu sekalian, mari kita nggak mubadir ya Bu ya. Mari kita efisien untuk kebaikan. Fastabikul khairat. Itu gitu nggak apa-apa diomongin asal untuk guyon-guyon gitu ya Bu ya. Gitu loh, jangan bertengkar beneran gitu loh. Ya kalau nyek-nyekan kan wajib menurut kita loh ya. Masa enggak nyek-nyekan? Suami istri aja nyek-nyekan kok. Suami istri aja ya begitulah saling mencela, dul ya betul gitu kan. Jadi ada suami istri yang laki-lakinya manggil istrinya yem, kalau istrinya manggil suaminya dul kan gitu. Dan begitu ketemu di kamar jadi bodoh dua-duanya. Iki gunungnya sapa Dek? Kok takon wis kebiyen di. Oke, mohon maaf saya agak kasar-kasar sedikit sehingga identitas saya jelas. Adalah orang yang kalau ngomong tidak karu-karuan, itu ya Mas ya. Ya jadi saya jadi gitu. Oke. Kemudian gini, ibu-ibu saya tanya, bapak saya tidak tanya, biarin. Bapak itu sudah beres lah, mereka scholar. Kalau ibu-ibu ini kan, Bu, cari satu benda, satu hal, satu peristiwa atau apapun dalam hidup ini yang tidak terkait sama Allah. Apa saja? Apa benda, apa sesuatu atau peristiwa atau apapun saja yang tidak ada hubungannya sama Allah. Ada nggak Bu? Bapak, ini ibu menyerah ini. Enggak ada. Jadi ada nggak sesuatu yang bukan urusan agama, ada nggak? Karena kalau Allah hadir berarti dia melalui formula yang dia sebut ad-din atau agama. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang tidak terkait sama Allah, berarti semua hal itu adalah urusan agama. Betul enggak? Udah, sampean sebut apa udah? Dolar. Dolar nggak ada hubungannya sama agama. Oh, Madura. Ya nek Madura. Ini saya jangan dipancing Madura loh, saya punya banyak sekali cerita loh. Nanti akhirnya kita nggak jadi pengajian Madura tok ae. Ini saya dapat berita terus dari Madura yang enggak itu. Dan mereka sangat suka sama saya. Tapi jangan marah ya. Jangan marah, bismillah ya Allah, aku mohon maaf ini demi kemesraanku dengan saudara-saudaraku. Jadi Pak Zawawi Imron tahu tokoh Madura? Cari saya, enggak ketemu terus pesen di rumah. Tolong kasih tahu Cak Nun, orang Madura itu sangat suka pengajian Cak Nun. Apa sebabnya? Pak Zawawi, tokoh Zawawi Imron ini penyair besar itu tanya kepada tetangga, kenapa kok suka sama Cak Nun? Cak Nun itu kalau pengajian itu banyak pelisetannya gitu.
Mohon maaf yang enggak paham ya. Lah orang Madura itu kan mulutnya nggak karu-karuan. Oh pelesetan kok. Nggak bisa ngomong pelesetan tuh nggak bisa. Gus Dur itu sambat ke saya, Cak, kandhanono PKB Madura itu katanya. Ini sekarang dunia IT. Masa mereka menolak menolak internet. Gitu kan. Orang Madura itu menolak internet. Bilang sama Gus Dur, Gus saya tidak mau yang eternity itu tidak mau saya. Apa eternity itu? Niku lho Gus sing ten handphone niku lho, sing ten nonton sak menten-menten niku lho. Oh internet karepe gitu. Orang Madura itu memang makhluk khusus yang didatangkan Allah ke muka bumi. Yang asal usulnya tidak jelas ya toh. Dia langsung dari surga ke bumi. Kasih tau ceramah, aku serius ya, saya ini serius ya, oke. Jadi tadi saya kembalikan, nanti Maduranya nanti, kalau ada waktu. Banyak saya punya dan asik tuh, Madura itu luar biasa, oke. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak terkait sama Allah, benar ya? Jelas ya Bu ya? Oke. Jadi sekarang kita masuk sedikit gini. Sebentar, satu lagi. Kalau dalam perusahaan, siapakah yang punya hak mengambil keputusan? Apa Mas? Ya oke, bos itu kan inisial, tapi saya ngomong substansinya. Yo, aduh sampian nih. Ya masa ono perusahaan bedes re. Madura, Pak hati-hati ya kalau Oktober ini sampai ada kerusuhan itu hati-hati kalau sama orang Madura. Hati-hati. Nah, wah belok terus nanti sampai menang sih ya. Oke, dalam perusahaan Anda ini pakai logika aja. Yang punya hak mengambil keputusan adalah pemilik saham. Jelas nggak? Jelas ya? Nah pemilik saham itu diwakili mungkin oleh ya owner, komisaris gitu ya. Terus dia memandatkan sesuatu kepada direkturnya, direktur utama dan bawahannya dipinjami mandat atau dimandati untuk pengambilan keputusan yang sifatnya teknis. Tapi sifatnya policy yang mengambil keputusan adalah owners, kan begitu? Oke. Kira-kira seperti itulah. Nah, kalau di negara, kalau dalam struktur negara kan sebenarnya ada susunan seperti itu. Tapi saya nggak usah ngomongkan nanti jadi ngomong Indonesia. Saya sekarang tanya begini. Siapa yang punya hak untuk menentukan itu boleh dan itu tidak boleh dalam hidup Anda? Yang punya saham. The owner of you. Who is the owner of you? Allah. Kalau saya bilang sama ibu, Bu, haram itu, Anda mau terima enggak? Wah, gitu rusak Madura temen ya. Enggak, maksud saya ini, saya kan tidak punya saham apa-apa dalam kehidupan sampean, betul enggak? Enggak pernah berjasa, enggak pernah sumbang apa-apa, enggak pernah ngasih kerjaan, enggak pernah ngasih makan. I do nothing terhadap hidup Anda, sehingga saya tidak punya hak apa-apa terhadap Anda. Biar Anda jungkir balik, saya bisanya diem aja. Gitu kan Bu ya? Nah, jadi sistem otoritas atau hak dan kewajiban ini harus kita pahami sebelum kita menyikapi apa-apa, terutama yang disebut persoalan umat tadi. Supaya kita tidak gini, siapa yang berhak ngasih rapot ke murid? Guru atau dengan tanda tangan kepala sekolah misalnya gitu ya. Sekarang nih umat Islam gurunya siapa yang ngasih rapot? Muhammad, Allah, Muhammad, MUI. Oke, tapi prinsipnya jelas ya Bu ya, bahwa murid itu yang ngerapoti adalah guru. Kalau kamu itu muslim baik atau tidak, musyrik atau
pelaku bid'ah atau tidak, siapa yang kasih rapot Anda? Boleh nggak saya kasih rapot Anda? Boleh nggak sesama murid ngasih rapot? Bukan soal boleh nggak boleh misalnya, tapi kan juga tidak pada tempatnya gitu. Jadi kenapa seorang warga negara punya hak? Karena dia punya saham atas negaranya. Karena dia pemilik negara itu kan gitu. Dan dia juga menjalankan kewajiban dan patuh kepada aturan-aturannya. Karena dia menjalankan kewajiban, maka dia punya hak. Orang tidak punya hak sebelum menjalankan kewajiban, benar tidak Bu? Anda berdoanya sebelum sholat apa sudah sholat? Nah setelah Anda menjalankan kewajiban, baru Anda punya hak untuk, ya Allah saya sudah sholat 4 rakaat loh, tolong dong, gitu kan? Kan nggak berdoa dulu terus, ya Allah kabulkan, kalau nggak dikabulkan aku nggak sholat, gitu. Nggak boleh gitu toh. Ya Bu ya. Jadi kita mesti ngerti hak dan kewajiban baik horizontal maupun vertikal. Sekarang gini, terakhir sebelum kita masuk ke masalah yang dimaksudkan persoalan umat. Ibu ngerti bedanya ibadah mahdhah sama ibadah muamalah? Atau ibadah ghairu mahdhah? Saya kira Islam itu menjadi agama karena dia punya ibadah mahdhah. Yang lain tidak punya ibadah mahdhah. What is ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah perintah dari Allah langsung kepada kita melalui Rasulullah ya. Jadi misalnya rukun Islam, bersyahadat itu ibadah mahdhah. Salat 5 waktu dan lain-lain itu ibadah mahdhah. Zakat, puasa, Ramadan, haji itu ibadah mahdhah. Itu tidak bisa ditawar Bu, tidak bisa diganti, tidak bisa ditawar, tidak bisa dirubah, tidak bisa dikembangkan, tidak bisa dikreatifi kayak sholat tadi. Termasuk adzan itu jangan ditambah-tambah. Makanya orang Syiah dituduh-tuduh kafir itu karena kan wa asyhadu anna li hujjatullah gitu. Ada gitunya sebagian orang Syiah. Tapi kadang orang NU ya gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Itu kan padha ae. Ono meneh sing Islam Kejawen Solo. Muhammadur Rasulullah Jokowi Satrio Piningit. Ya gitu. Ono meneh wis meneh wis. Gak melok-melok ya wis. Jadi Bu ya, ngerti ibadah mahdhah. Muhammadah adalah rukun Islam, sesuatu yang dari atas. Kalau ibadah muamalah dari manusia ke Allah, ibadah mahdhah dari Allah ke kita. Itu ya Bu ya. Yang dari Allah ke kita itu ya, kalau sifatnya instruksional ya rukun Islam itu. Dan di Al-Quran jumlahnya 3,5% ayatnya. Sehingga yang tersisa 96,5% adalah ibadah muamalah. Kalau ibadah muamalah adalah cara kita untuk meningkatkan iman, untuk selalu ingat Allah, supaya kita ingat Rasulullah, terus kita membuat sesuatu tapi di luar ibadah mahdhah, di luar sholat, di luar yang resmi dari Allah. Misalnya wiritan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Hafidh Fatni, ya Hafidh Fatni. Itu kan bukan ibadah mahdhah. Allah tidak nyuruh dan tidak mewajibkan, tapi Anda melakukannya demi supaya waktu dan energimu itu penuh oleh hubungan dengan Allah dan Rasulullah, kan begitu. Itu namanya ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu kalau di beberapa tempat kemarin itu gini aja. Kalau ketela Bu, itu bisa dijadikan apa? Ibu-ibu geduk, bola, tape, peyem, keripik, senternya. Ibu bersyukur ada ketela, tapi kan nggak langsung dijebol terus dikerakoti lah, gak? Ya toh, dipikir terus di eksperimentasi akhirnya jadi geduk. Ada yang bikin peyem, ada yang jadi kolak segala macam.
Jadi itu muamalahnya. Tapi mahdhohnya adalah Allah menciptakan ketela, gitu kan? Jadi kerjasama takdir antara Allah dengan manusia. Allah bikin kayu, manusia bikin kursi, bikin meja. Allah bikin kapas, manusia bikin bantal, kan begitu? Nah saya tanya, NO-nya, Muhammadiyahnya, PKS-nya, Hizbut Tahrirnya itu tela apa gedok? Gedok. Sekarang yang lebih utama gedok apa tela? Selama ini yang terjadi di kalangan umat Islam, yang nomor satu gedoknya apa telanya? Yang terjadi, yang banyak terjadi adalah gedok diperlakukan sebagai ketela. Betul nggak Bu? Padahal kuncinya ketela, gedoknya itu silahkan. Ada beda antara gedok sama kolak, tidak ada masalah. Ada yang 11 rakaat dan 23 rakaat. Ada yang sholawatan cukup di dalam sholat, ada sholawatan yang ditambahin di luar. Ditambah sampai ilir-ilir, sampai apa segala macam, segala masalah. Angger jangan dimasukkan ke dalam ibadah mahdhoh. Kan gitu. Boleh nggak saya olahraga? Masya Allah, Masya Allah, maha besar engkau yang telah memberikan otot-ototku, ya Allah. Ya Allah, engkau maha besar, lihat ini jari-jariku. Siapa lagi kecuali engkau yang bisa memiliki ide untuk menciptakan 5 jari yang berbeda-beda satu sama lain. Ya Allah, gitu. Bagus nggak saya memuji Allah seperti itu? Loh Bu, bagus enggak Bu? Loh Bu, bagus enggak? Lu kan takut tuh. Bagus enggak? Lucu, ya oke lucu. Jadi kalau saya gitu itu kan seperti zikir toh. Berfungsi zikir kan, ya Allah, masya Allah, matur nuwun ya Allah. Yang enggak boleh adalah tengah-tengah sholat ngene aku. Sami Allah liman hamidah, ya Allah, tanganku ini, aku sih enggak boleh. Jadi ibadah mahdhoh take it or leave it, enggak boleh diganggu. Wajib seperti itu, kamu lakukan atau kamu tinggalkan, kan gitu. Tapi kalau ibadah muamalah silahkan, asal tidak melanggar syariat. Itu Bu ya. Bu, yang saya maksud gini-gini tadi itu ibu itu ngilo ya. Tak kasih tambahan beberapa menit ya, nanti saya dikasih tahu. Untuk bersyukur itu tidak perlu gaji besar, tidak perlu menjadi siapa-siapa. Saya ini nggak pernah jadi apa-apa. Belas tidak pernah jadi apa-apa. Dan tidak pernah mencalonkan diri jadi apapun. Saya nyalonin diri jadi suami itu pun ngawur sikat langsung gitu. Pokoknya langsung tak lamar gitu aja, gak ganggu sir-siran, ganggu apa, tak lamar naik. Jadi jelas, nggak usah berspekulasi dan bertele-tele. Ya, pacaran dulu, penjajakan. Wah, terus diantar ke mall. Wah, terus nonton terus kedawan. Pokoknya teko belum dadi bojoku. Ah, ngono, dicudai saya. Tapi kan jelas masalahnya gitu loh. Yang jelas gitu loh, hidup itu bertele-tele, enggak karu-karuan, itu jelas begitu. Nah, dia lupa, dia tidak mengerti biologi, dia tidak mengerti ilmu frekuensi, dia tidak mengerti ilmu gelombang, dia meludahi saya itu adalah memang target saya. Karena dia meludahi saya di Senayan ini di warung. Pure gini. Nah, zat-zat Novia kalau pakai menyatu. Menyatu dengan zat-zat jasad dan jiwaku. Dia terjebak dia. Maka kasih tahu anak-anak perawan-perawan bujangan meludahi laki-laki ya, daripada ntar kena bener loh ya. Gitu. Oke. Iya Bu, tujuan saya itu supaya dia merasa terhina karena langsung saya lamar, nggak pakai ABC loh itu, nggak pakai Novia berapa albumnya semua, nggak pakai gitu-gitu. Masih di Tebet apa di BHP, nggak pakai gitu-gitu, langsung aja pokoknya makan pas buka itu mau jadi istri saya. Tegas Mas, gitu loh. Cari presiden tuh yang tegas seperti itu.
diudai pior itu mati aku ya wes, tapi kena kamu. Oke. Nah sekarang gini, kuncinya sebenarnya kan soal bid'ah, ya, bahwa sholawatan itu bid'ah, bahwa apa ya, tahlil itu bid'ah, apa lagi Bu? Nyanyi, ya, that is bid'ah. Apa itu namanya? Poligami. Poligami gue enak. Gak soal bid'ah soal apa, tapi ojo lah ya. Jangan seperti saya lah ya. Monogami dunia akhirat. Ya Bu ya. Ya Bu ya, setuju tuh sama saya Bu? Oke, enggak saya tanya sekali Bu, Bapak-bapak, apa sih definisi bid'ah itu? Yang diketahui umum selama ini. What is bid'ah actually? Yeah, nyun sewu. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pernah diperintahkan, dan tidak pernah dianjurkan, kira-kira gitu ya? Oke? Ada skalanya enggak? Skalanya di mana? Dimensi. Maksud kok dimensi? Mas, skala itu begini loh Mas. Skalanya begini. Suami istri berhak tidur kalau dalam kamarnya. Nah, itu skalanya dalam kamar. Tapi begitu keluar kamar enggak boleh tak Bu? Di gerdu gak oleh, di warung gak oleh. Boleh? Ojo ngono sampean. Ya maksud saya skala itu gini loh. Perda Kabupaten Bangkalan tidak berlaku di Kabupaten Sampang, you know what I mean? Ya. Jadi jangan seperti ada wali kota zaman dulu, ada wali kota Makassar. Wali kota Makassar itu Pak Daeng Patompo, itu orangnya bagus ya, tapi kadang-kadang lupa. Jadi dia sama turun di Cengkareng terus naik jeep sama asistennya, terus ada jembatan rusak, dia turun marah, gimana jembatannya rusak, ini. Panggil kepala bagiannya, gini. Pak, ini di Jakarta, Pak, bukan di Makassar. Sama saja, di mana saja pembangunan harus dijalankan. Lebih itu lagi. Jadi orang yang tidak ngerti skala itu seperti itu. Jadi saya diundang oleh Pak Daeng Patompo, Ainun, itu kolak bubur kacang hijau bikinan istriku itu terenak sedunia, tidak ada di mana-mana. Datang kau ke rumah. Istrinya Pak Daeng Patompo itu kalau bikin bubur kacang hijau enak sekali. Saya dipameri, saya disuruh ke rumah sama teman-teman. Sampai sana, sampai rumahnya beliau sedang makan bubur kacang hijau itu. Dan duduk sambil makan itu. Rodok pikun wongi. Sampai 1/4 jam lebih dia makan lagi, Bu, nambah lagi, terus kita, Pak, untuk kita mana ini? Ibu, mana ini untuk Ainun dan teman-teman, mana ini bubur kacang hijaunya? Loh Pak, sudah habis. Loh kok habis bagaimana? Lah Bapak ngambil terus dari tadi. Ya beli. Loh Pak, katanya yang enak buburnya bikinan ibu, sama saja dia bilang. Loh piye toh iki? Ngerti skala ya? Loh bagaimana lah, kita kesini ini untuk karena dipameri karya ibu ya. Begitu kehabisan terus dibilang beli. Loh katanya yang enak punya ibu, sama saja. Loh piye toh iki gitu. Indonesia banget deh gitu. Jadi ibadah bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak
dilakukan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan. Skalanya apa? Kualitatif apa kuantitatif? Ibadah madhoh, ibadah muamalah, urusan agama, urusan non agama, atau yang mana skalanya? Di urusan agama. Tadi dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang bukan urusan agama. Semua itu urusan agama. Kencing urusan agama, dolar urusan agama. Fatwa itu harus tentang segala sesuatu. Jadi majelis ulama harus terdiri dari pakar-pakar dan expert-expert segala ilmu dan segala urusan. Tadi sudah dipatok loh bahwa tidak ada yang bukan urusan agama. Ibu tahu ilmu yang paling agamis, yang paling religius ilmu apa? Bapak-bapak, misalnya, contoh aja, yang paling suci, ilmu yang kita pelajari di kampus, di sekolah, yang paling suci, matematika. Nah, selama ini matematika dikategorikan di Dignas apa di Depak? Karena dianggap bukan pelajaran agama. Pelajaran agama itu tarikh Islam, mahfudot, hadis, kan itu. Matematika dianggap bukan urusan agama, padahal matematika adalah ilmu agama yang paling elit, karena di situ suci luar biasa. 4 kali 5 itu 20, tidak bisa dipengaruhi oleh opini guru, oleh opini dosen, oleh opini yang nulis, dan tidak bisa wani piro. Dibayar berapapun 4 kali 5 sama dengan 20. Dia ponaan dubes atau bukan tetap 20. Sholat apa tidak tetap 20. Itu ilmu yang paling objektif, yang paling suci. Anda tahu objektif itu kan, kalau ilmu objektif, kalau kesenian pas, tidak fals, kalau olahraga sportif, kalau moral jujur, kan gitu. Itu namanya suci. Nah kalau akidah suci. Nah jadi skalanya apa berarti? Bid'ah tadi. Apakah apa saja yang tidak diperintahkan Rasulullah, tidak dilakukan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah adalah bid'ah, sehingga tidak boleh dilakukan? Atau ada batasnya, Mas? Batasnya apa? Dengan agama? Dengan usul? Saya kira Anda ke depan aja tuh bagian menjelaskan supaya lebih jelas, Mas. Ya, ini kita memang belajar bersama, Mas. Bukan soal saya ceramah, saya tausiah. Saya kira ini ada apa skala yang namanya usul dan furu, ya. Tolong dijelasin, Mas. Lu jangan saja. Mas, fadal, Mas. Supaya kita tahu persis, mulai nanti kita pulang kita sudah tahu mana bid'ah mana tidak. Ya, sependek pengetahuan saya, bid'ah yang dimaksud itu sesuatu yang berkaitan dengan usul, dengan inti dari ajaran Rasulullah. Terus? Itu skala yang pertama. Kemudian yang kalau jadi Kak Ainun kan nanya soal skala. Ya, kemudian ada soal furu, soal cabang. Soal cabang yang seperti tadi Cak Ainun sudah sampaikan bahwa kalau yang namanya selawat ditambahin yang lain-lain itu sebetulnya bukan soal inti yang kemudian kita memperdebatkan. Nah, kecuali soal usul, kemudian kita nambah-nambahkan, misalkan sholat subuh 2 rakaat. Ya, kalau gitu jangan disebut usul sama furu, Mas. Itu kan bahasa para pembelajar fikih dan usul fikih. Sekarang pakai yang umum aja, yang tidak boleh dirubah, ya. Yang kalau dirubah itu disebut bid'ah adalah Anda menyebut usul. Yang kita tadi menyebutnya ibadah mahdhoh, yaitu rukun Islam. Kalau rukun Islam Anda rubah, itu namanya bid'ah. Kalau Rasulullah 3 rakaat, ya 3 rakaat. Kalau Rasulullah sujud, ya sujud. Nggak usah kamu terus gingkang. Allahu Akbar. Tuh. Nah, puasa Ramadan jangan dirubah. Ya sudah, puasa Ramadan dan harus Ramadan. Jangan mentang-mentang bareng sama hari libur apa terus Ramadannya dicepat-cepat atau ditunda, kan gitu. Naik haji juga begitu, ya naik haji itu ya ke Mekah. Jangan bikin Ka'bahan sendiri di belakang kebun.
terus dihubung-hubungi dewe. Tapi boleh enggak kita bikin seperti Ka'bah di kebun kita, di rumah kita? Boleh. Terus kita muter sendiri, enggak apa-apa toh? Asal niatnya bukan haji, niatnya kangen, ya Allah kangen, kan boleh toh? Mek ngincipi, kula niki ngincipi kan boleh. Jadi alamalu biniyah. Orang selawatan juga alamalu biniyah, niatnya apa? Kan gitu akhirnya. Orang tahlilan, kalau dia menganggap tahlilan itu wajib dilakukan, salah, itu bid'ah. Gitu loh. Kok 3 hari, kok 7 hari? Wah, bendino ya oleh rek. Tiap hari boleh, gendeng tapi. Mosok bendino tahlilan. Kalau perlu mengulang tahun, Rasulullah kok diulang tahun ini, Rasulullah sendiri tidak pernah mengulang tahun. Aku nggak mengulang tahun ini, aku ini ingin menciptakan momentum untuk ingat Rasulullah secara lebih mendalam. Gitu dok. Rasulullah sendiri kan, aduh, ini tak jelasin kan, kasihan Rasulullah. Rasulullah itu berat loh, Mas. Bayangin kalau sampean jadi Muhammad ya, terus disuruh Tuhan mengajari umat manusia untuk baca syahadat. Padahal dalam baca syahadat itu ada nama Anda. Bisa nama sampean sinten, Mas? Ya, Priyo. Yes. Iqra, wahai Priyo. Kan suatu hari diajari syahadat, terus Anda mengumumkan ke tetangga Anda, ayo mulai sekarang ikut saya tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Priyo Rasulullah. Berat nggak Mbak secara budaya bahwa Anda nyuruh orang ngakuin diri Anda atas nama perintah Allah? Sekarang kita tidak ada masalah karena kita sudah yakin semuanya, tapi waktu awal-awal Rasulullah dinubuahkan, dijadikan nabi itu kan berat. Wong dia harus nyebut dirinya sendiri. Maka dia tidak mungkin menghormati dirinya. Tidak mungkin dia menjunjung dirinya. Kan gitu. Oke. Segera kita akan berinteraksi secara langsung, tapi saya kembalikan ke usul dan wuru. Jadi menurut saya bid'ah itu kalau Anda merubah ibadah mahdhah. Gitu ya Bu ya? Sholat dirubah, puasa dirubah, zakat dirubah dan seterusnya. Di luar itu namanya ibadah muamalah. Rasulullah tidak pernah pakai listrik, tidak apa-apa pakai listrik. Rasulullah tidak pernah pakai mikrofon, tidak apa-apa pakai mikrofon. Rasulullah tidak pernah naik pesawat sepanjang hidup. Semua Nabi dan Rasul tidak ada yang pernah naik pesawat. Mesake. Tidak ada Nabi punya menikmati internet, browsing, Nabi terus upload, bikin Nabi Musa bikin status pagi-pagi. Tapi tidak apa-apa, Anda masuk internet tidak apa-apa, Twitteran, Facebookan tidak masalah. Yang penting Anda tidak melanggar larangan Allah, misalnya menyakiti orang, memfitnah, kan begitu. Itu bukan bid'ah. Kalau selawatan tadi pagi di bawah itu dicampur dengan sholat baru bid'ah. Sami Allahu liman hamidah, lir ilah, itu bid'ah rek. Sekarang ada ngimami aja pakai handphone kok. Tahiyat ya Mas. At-tahiyatul barakatuh. Terus titit ngene Mas. Diganti kiwa Mas. Ya apa arek-arek. Nyenengno. Ya Mas ya. Jadi Bu ngerti ya. Jadi sekarang saya tanya. Jadi selawatan tuh gimana, boleh enggak? Mas, bid'ah bukan? Rasulullah enggak pernah loh mengulang tahuni dirinya, enggak pernah loh. Terus selawatan untuk dirinya, sholatullah salamullah ala toha, enggak toha itu Muhammad toh, ala toha rasulillah, gak tahu masuk Kanjeng Nabi kata ngene-ngene nang awake dhewe. Sampeyan iku ya aneh-aneh sih. Tidak apa-apa, asal tetap empan papan dan semua pada makomat yang tepat, gitu ya Bu ya. Jadi apalagi sekarang yang dipertengkarkan selama ini? Tahlilan, mulutan, mengulang tahuni Rasulullah. Terus kenapa tidak boleh? Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh gitu. Saya itu
Kambing aja saya ulang tahun nih kok. Walang loh, tahu tak ulang tahun nih, Rek. Lah kok saya mencintai Rasul saya dengan cara-cara yang saya tidak melanggar ibadah mahdhah, kenapa dilarang? Ya kenapa kita menganut sahabat? Sahabat posisinya sama dengan kita. Apa bedanya posisinya sahabat dengan kita? Yang inti adalah atiullah wa atiur rasul. Yang lain tidak pakai atiu. Kenapa? Umar itu ahli bid'ah nomor 1. Abu Bakar ahli bid'ah nomor 1. Utsman ahli bid'ah. What is bid'ah mean? Bid'ah artinya kreativitas. Mubdi artinya orang yang kreatif atau orang kreator. Kenapa? Apakah Umar, Ali, dan 4 khalifah punya hak untuk membuat regulasi Islam? Apa punya hak dia? Haknya sama dengan kita semua. Meskipun kita takzim kepada beliau karena beliau orang yang dekat dengan Rasulullah, tapi haknya sama dengan kita. Bid'ah itu artinya Anda melakukan sesuatu yang ketika Rasulullah belum ada dan itu tidak pasti jelek. Misalnya mushaf, Mas, mana Quran tuh, mushaf itu. Tuh. Itu Rasulullah tidak pernah nyuruh, tidak pernah memerintahkan bikin mushaf itu, Mas. Itu bid'ah itu. Kalau mau ngomong bid'ah itu bid'ah, mushaf itu loh, Mas. Itu loh, Mas. Yang sampean waca itu loh. Oh, itu aja bid'ah apa meneh Al-Qur'an Samsung. Note S5. Ya sekarang kalau Anda anak-anak kita didik sebelum menyentuh itu harus wudu dulu lah. Saiki terus piye? Nah, Al-Qur'an di handphone. Wudu dulu ndak? Lak gopo kabeh didik wudu. Tadi nang dini nggo banyu kok. Ya itu kan bagus juga. Itu kan untuk pendidikan anak-anak supaya menghormati Quran. Qurannya bukan itu, Mas. Qurannya yang dimuat oleh mushaf itu. Qurannya itu kualitatif, cuman bunyi yang dari Allah disampaikan Jibril melalui Rasulullah. Ketika Rasulullah hidup, itu semua dihafal di dalam pikiran umat Islam dan tidak ada teksnya. Teksnya mulai Utsman yang dirumuskan sampai lengkap seperti itu. Itu juga bid'ah. Jadi sekarang tolong bid'ah itu jangan diartikan sesuatu yang jelek. Bid'ah itu sesuatu usaha untuk mengaplikasi Islam supaya lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Tinggal ukurannya, ini melanggar syariah apa tidak, kan gitu. Ya kalau gitu bubarkan masjid ini. Apalagi ini bekas gereja. Ya Allah, masjid ini bekas gereja. Hadis endi iku, Mas? Sapa sing ngarani ana hadis ngene iku? Rawahuman. Hadis itu harus kita hormati, tapi tolong tahu hadis itu Anda harus melakukan verifikasi terus menerus karena sampai hari ini verifikasinya belum selesai. Saya kasih contoh, i'mal lidunya kakak anak kata insyu abadan wa mali akhiratika kakak anak kata mudhugoda, itu menurut profesor peneliti di Ujung Pandang, Profesor siapa saya lupa di UN, itu hadis palsu. Dan saya konfirmasi ke banyak ahli hadis, itu juga hadis palsu. Padahal dipakai tiap hari lo ustadz. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Kan gitu. Itu ternyata hadis palsu. Jadi hadis itu kita hormati, penting, tapi tolong jangan diperlakukan seperti Al-Quran. Begitu kita ragu-ragu, kita balik aja ke Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada kejelasan nas tekstual yang konkret, Anda kembali ke akal Anda. Gitu loh. Jadi kan ada nakliyah, ada akliyah gitu loh, Mas. Kalau nakliyahnya tidak bisa kita temukan, ya akliyah menurut saya. Kullu bid'atin dhalalah. Ayo aku seneng bahwa setiap bid'ah itu sesat. Aku seneng aku. Kita bubarkan ini semua. Semua listrik,
Pesawat udara, jadi menaik haji berangkang karo ngelangi kan ya. Loh, Mas, saya tidak mengecam siapapun yang punya kehati-hatian seperti beliau ini. Mereka itu membid'ah-bid'ahkan, apa sebabnya? Karena mereka ingin Islam itu jangan sampai dikotori oleh sesuatu yang tidak benar. Itu kewaspadaan teman-teman. Anda harus terima kasih karena teman-teman membuat kita waspada. Nah, cuman kita minta tolong jangan judge, jangan klaim gitu loh. Diperingatkan baik-baik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau bisa rundeng daripada main kuasa, main polisi, main keputusan, mbak sudah didiskusikan berkala. Gimana sih persisnya soal bid'ah ini, kita panggil ahli-ahli dari berbagai bidang yang mungkin bertentangan satu sama lain, kita himpun semuanya supaya kita mendapat pengetahuan yang lebih tepat mengenai bid'ah dan seterusnya itu. Karena bid'ah itu artinya adalah kreativitas. Rada angel meneh. Innovation. Jadi ahli bid'ah adalah inovator. Masalahnya inovasi tidak boleh merubah ibadah mahdhah gitu dok. Sepanjang tidak merubah ibadah mahdhah ya tidak ada masalah. Gitu loh Mas. Mau ini semua bid'ah kalau diturutin bid'ah kabeh. Naik haji itu kalau persis seperti Rasulullah tidak bisa dilaksanakan. Karena Rasulullah itu kalau tawaf hanya sekali dan naik onta. Betul enggak? Sekarang bayangin, wong jalan kaki tidak pakai onta aja kerennya jatuh. Sekarang bayangin kalau 2 juta orang itu bergiliran mau nganggo onta. Jadi itu kira-kira butuh berapa kali lipat waktunya Mas? Kalau pakai onta semua. Ceklek. Lihat terus untuk ke Hajar Aswad ya apa caranya? Mencolot itu ke unton. Jadi bil hikmah toh Mas, kita bil hikmah. Tapi kita tetap terima kasih loh kepada teman-teman. Nah teman-teman NU itu kadang-kadang yang sholawatan, kadang-kadang memperlakukan sholawat, mempertahankan seperti dia mempertahankan sholat gitu. Salah juga. Jangan dipertahankan susah, sebenarnya enggak selawatan ya enggak apa-apa, enggak tahlilan ya enggak apa-apa, gitu loh Mas. Jangan mempertahankan dengan jihad. Ayo rek, ngelarang selawatan itu, Allahu Akbar, serbu, ngono lho arek itu. Enggak selawatan, enggak tahlilan ya enggak apa-apa. Terus dimarahin, kok pakai surat Yasin? Emang hanya Yasin Al-Quran? Ya mboten Mas, ya enggak. Cuman iki oleh muru iki sing hafal iki Yasinan tok. Lah syukur ada kiai. Soalnya Yasin itu paling gampang. Wis saiki nek al-waqiah ngelu ndasmu. Idza waqatil waqiah sal waqatiha kadzibah. Wis ndak apal-apal kamu. Sukar sekali. Nah, Yasin itu yang paling gampang dihafalkan.